Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue langsung aja ke intinya. Kita mau ngebahas soal XRP ya. Dan sekarang ini lagi correction teman-teman ya, karena Bitcoinnya juga lagi correction juga. Dan ada bad news juga selain karena Bitcoin yang lagi mengalami penurunan atau koreksi harga ya, yaitu adalah datang dari ini guys, bad newsnya ya. SEC memenangkan hak untuk mengakses informasi di luar negeri melawan Ripple ya. Jadi kita udah lihat tadi siang ya, gue udah infoin kalau misalkan ada sebuah permintaan dari SEC ya, dan sekarang ternyata diizinkan gitu sama hakim ya. Jadi SEC itu memenangkan hak untuk mengakses informasi di luar negeri melawan Ripple gitu ya. Jadi kan SEC kan memang minta pertolongan gitulah ya teman-teman, dan diperbolehkan gitu aksesnya lah sama Hakim Sarah nih. Hakim Sarah Netburn memutuskan untuk mendukung SEC. Nota kesepahaman multilateral yang memungkinkan SEC mendapatkan informasi tersebut. Tidak ada bukti yang menunjukkan SEC mencoba untuk mengintimidasi Ripple. Nah, seperti itu secara singkatnya ya. Gila. Gambar koin XRP terbakar nih guys. Gimana nih ya? Menurut kalian bagaimana ya? Jadi SEC nih ya, SEC telah memenangkan hak untuk mendapatkan bantuan asing dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan Ripple. Sebelumnya perusahaan teknologi itu mencoba menghalangi badan pemerintah tersebut untuk mendapatkan informasi pengaturan lebih lanjut dari luar negeri ya. Ini adalah berita yang tadi gue share tadi siang ya. Jadi ini gue update sekarang. Jadi startup blockchain saat ini sedang melawan gugatan dari SEC ya. Ini sedang melawan gugatan dari SEC karena diduga melakukan penawaran sekuritas ilegal. Salah satu pendiri Ripple, Christian Larsen dan CEO-nya ya, didakwa melakukan penawaran sekuritas ilegal ya. Sekuritas ilegal ya. Mosi telah dibuat untuk menolak permintaan Ripple atas pemerintah yang mengharuskan menggugat untuk berhenti menggunakan permintaan bantuan asing untuk tujuan penemuan dan menyerahkan semua materi yang sudah dikumpulkan ya. Sekarang Hakim Sarah Netburn memutuskan mendukung SEC dan menghentikan permintaan Ripple. Permintaan tersebut memerintahkan SEC untuk berhenti menghubungi regulator dari negara lain untuk mendapatkan pengetahuan tentang transaksi XRP atau Ripple ya, dan bahwa Ripple harus menghasilkan semua dokumen yang diperoleh. SEC menghubungi regulator asing untuk mengetahui apakah transaksi yang dilakukan melalui akun luar negeri mengubah harga token XRP. Nah, perusahaan teknologi tersebut berpendapat bahwa SEC harus menghentikan kontaknya dengan regulator luar ya. Jadi ini maksudnya Ripple ya teman-teman ya, nih perusahaan teknologi tersebut maksudnya ini Ripple ya. Karena langkah tersebut tidak sejalan dengan konvensi Den Haag ya. Ripple juga berpendapat bahwa SEC menggunakan taktik intimidasi dengan menjangkau regulator asing ya. Istilahnya minta bantuan kan, ini SEC ini minta bantuan gitu sama regulator asing ya. Tetapi Hakim Netburn tidak percaya bahwa tuduhan ini didasarkan pada bukti. Ya, teman-teman, para tergugat berpendapat bahwa penggunaan permintaan tidak tepat karena mereka beroperasi di luar lingkup aturan prosedur perdata federal ya. Nah, jadi ini memang masuk akal nih berpendapat bahwa penggunaan permintaan itu yang nggak tepat karena ya beroperasinya itu di luar jangkauan mereka gitu ya. Makanya nih permintaan SEC emang agak apa ya istilahnya, memang kurang tepat gitu loh. Tapi ya hakim berkata lain, yang mau bagaimana teman-teman ya. Jadi di sini adalah bad news buat XRP. Lanjut lagi ya, dalam nota hukum yang baru-baru ini diajukan sebagai jawaban atas penolakan penggugat Komisi Sekuritas dan Bursa terhadap usulan gerakan investasi intervensi ya. Untuk intervensi, pemegang XRP mengatakan bahwa pihak-pihak yang ada tidak mewakili kepentingan mereka secara memadai. Mereka mengklaim bahwa SEC menggunakan red herring ya, serangan pribadi dan kasus hukum yang tidak relevan untuk mengalihkan perhatian pengadilan dari permintaan intervensi pemegang XRP yang berjasa ya. Jadi ini adalah sebuah bad news teman-teman ya buat semua para holder XRP ya. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian komentar di bawah ini ya. Tapi memang SEC memang istilahnya sudah terpojok, makanya dia minta bantuan asing gitu ya teman-teman, yang di luar lingkupnya mereka ini, dan disetujui sama hakimnya. Nah, menurut kalian bagaimana? Kemudian kita bisa lihat juga di sini ya teman-teman, dia ini memang terpengaruh sama Bitcoin ya, dan lagi bad news juga teman-teman. Dan kita lihat nih apakah dia ini bisa bertahan dari segitiga cuan ini atau malah nge-break ke bawah. Kalau break ke bawah ya dia sangat mungkin banget hit kemana bang? Hit ke area sini teman-teman. Ini adalah area yang pertama yang mungkin sekali dia hit sekitar 12 ribuan. Itu sangat-sangat mungkin teman-teman. Paling parahnya kemana bang? Menurut gua paling parahnya itu ke arah sekitar 9 ribuan di sini ya.
Yang pertama itu sangat mungkin dia hit ke sekitar 12 ribuan. Yang paling parah itu dia bisa hit sekitar area 9 ribuan untuk XRP teman-teman ya. Tapi kita lihat aja perkembangannya ke depan bagaimana. Walaupun gua pribadi ngehold koin XRP, tapi bukan berarti gua semata-mata buta. Ya maksudnya istilahnya ngebela sampai mati-matian XRP gitu teman-teman. Tidak, makanya setiap video gua selalu bilang pilihan tetap di tangan kalian ya. Support bangga dengan koin kalian tuh boleh, tapi jangan terlalu fanatik atau 100% ya. Jadi selalu berhati-hati gitu teman-teman ya. Apapun koinnya itu selalu harus berhati-hati ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. News untuk XRP untuk saat ini kurang baik ya. Jadi kita lihat aja besok, apalagi ini kan udah bau-bau deket-deket weekend gitu kan teman-teman ya kan, bau-bau weekend ya. Bitcoin juga rejection beberapa kali untuk nembus resistnya, nggak berhasil ya. Jadi sangat mungkin dia hit kemana, ke area 12.000 13.000 ini sangat mungkin menurut gua ya. Tapi ya nggak ada yang tahu juga bagaimana ke depannya ya, kita lihat sama-sama aja ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk XRP. Pendapat kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.